pengurusan oleh PUPN. Nah, hasil pengurusan ini, oke, saya minta tolong sebentar ya, saya buka file dulu. Ini tuh saya nggak tahu juga. Beberapa hari ini nih provider saya lemot terus ya. Saya pakai Orbit 2, Orbit sama Tri ya. Nanti chat ke saya ya. Provider recommended menurut kalian yang bagus di Jurang Mangu ya. Oke, saya tinggal di Komplek Pajak Cipadu. Nah, kalau ada yang tahu, Pak Yaser, saya waktu di kos-kosan bagus ini. Tolong di chat di Zoom ya atau di WA. Di grup nggak apa-apa. Jadi saya punya compare. Karena biasanya mahasiswa tuh paling lihai kalau cari yang paling kenceng. Ya kan? Kalau saya tahunya tinggal beli aja. Tapi bingung saya mau pilih apa lagi. Ternyata dua nggak cukup. Saya butuh satu lagi amunisi. Kenapa? Untuk memperlancar proses kuliah kita ya. Sama diklat ya kalau saya harus ngajar diklat. Oke, boleh sambil chat ya. Biar saya punya gambaran. Pak Yaser, yang bagus tuh merek ini, provider ini. Nah, kalau di Jurang Mangu, Pak. Biar saya punya gambaran. Saya tuh bingung mau pilih yang mana. Semua nawarin bagus kalau lihat iklan. Kalian tuh kelas 43 ya. Kelas 43. Oh, sorry, saya salah buka file. Sebentar. Nah, ini Orbit sedang kurang stabil ini. Telkom aman, Pak. My Republic. Oke. Telkom apa ya Telkom? Telkom tuh banyak. Orbit juga Telkom. Telkomsel. IndiHome, Pak. Oh, itu Oh, masuk yang Orbit, Pak. Orbit tuh iya. Orbit tuh Telkomsel. IndiHome kan. IndiHome juga ya. Jadi produk-produknya tuh IndiHome ya. Anak perusahaannya kan. Orbit. Nah itu. Iya, My Republic kelas kemarin juga konversi saya Jurang Mangu tuh bagus My Republic, Pak. Oke, saya pertimbangkan My Republic juga ya. Nanti saya lihat. Ada dua kalau kelas kemarin. Katanya Bisnet juga bagus. Saya kurang tahu antara Republik dengan Bisnet apa. Kalau yang saya existing saat ini tuh Tri dengan Orbit ya. Telkomsel Orbit. Oke. 43. Ya. Ada Wenber bisa sedikit flashback materi kita kemarin kita belajar apa Wenber? Belajar tentang pemeriksaan, Pak. Iya, sedikit bagaimana pemeriksaan tuh, Wen? Dipakai buat apa kira-kira atau apalah yang kamu masih ingat dari pembahasan kita kemarin? Pemeriksaan itu upaya untuk meneliti, mencari data diri tentang penyerap penanggung piutang atau penjam piutang, dan untuk mencari harta kekayaan lainnya, Pak, yang belum ditemukan. Oke, ya, makasih Wen Berbah. Ya, betul. Salah satu tema yang kita bahas kemarin pemeriksaan, ya. Nah, pemeriksaan itu sebenarnya kasuistis, ya kan? Kasuistis. Nah, kemudian ingat kemarin ternyata pemeriksaan juga dipakai dalam banyak proses, ya kan? Iya kan? Mulai dari terbitnya SP3N, ya, dalam proses pengurusan baik yang eksekusi maupun yang non eksekusi. Oke, ya, makasih Wenber ya. Oke, Sultan Saladin, apalagi yang kita pelajari? Silakan. Ada Sultan Saladin?
Nggak ada? Kalau dalam lelang hitungannya 3 kali itu ya. Oke, penawaran pertama, kedua, ketiga. Nggak ada di Zoom, Pak. Oke, nggak ada di Zoom. Baik, mungkin Mikdad, silakan. Mikdad Munzir. Apa yang kita sudah pelajari selain pemeriksaan? Oke, tidak ada. Ali Amanah, mungkin bisa Ya, Pak. ini sedikit selain pemeriksaan Ali. Tentang pemeriksaan, Pak. Selain pemeriksaan, Oh, tadi kan Weinberg sudah yang kita materi, jadi kita flashback materi kemarin sebelum kita lanjut ya, agar nyambung. Baik, Pak. Selain pemeriksaan, silakan. Kemarin itu bentuk akhir dari optimalisasi piutang, Pak. Iya. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu lunas, yang kedua selesai, yang ketiga pengembalian, dan yang terakhir itu belum dapat tertagih. Untuk Iya. untuk yang lunas itu, maksudnya itu piutang tersebut telah dilunasi atau telah berakhir. Lalu untuk yang selesai itu terjadi kantor yang memberikan piutang kepada PUPN melakukan penarikan kembali piutang tersebut untuk restrukturisasi. Iya. Selanjutnya itu adanya pengembalian piutang atas misalnya ada permasalahan terkait data atau yang lainnya. Lalu yang terakhir itu piutang belum dapat tertagih itu mana ya? Itu aja, Pak. Oke, iya, terima kasih ya. Jadi menambahkan tadi Ali, tidak tertagih itu sebenarnya sudah dilakukan tapi macet kan, istilahnya sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Tapi harus kita selesaikan, betul nggak? Ya, tidak mungkin numpuk terus kan, ya. Nanti jadinya makin ini. Padahal utangnya tuh sudah dalam tahap optimal. Nah, rekomendasi PSBDT. Oke? Nah, kenapa ada PSBDT? Agar nanti ada dasar, ingat PSBDT itu disampaikan kepada penyerap piutang, ya kan? Untuk apa? Dasar nanti untuk mengajukan penghapusan. Oke? Sudah ya? Nah, ini mungkin benang merah agar kita lihat nyambungnya sama materi kita di sesi ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pengurusan itu terakhir 240 terakhir yang kemarin, ya kan? Yang tadi disampaikan Ali, ya kan? Kalau ternyata dalam pengurusan dilunasi, kita keluar PUPN nggak akan mengeluarkan lunas, betul nggak? Ya. Tapi setelah diurus, ternyata penyerap piutang menganggap masih bisa dia perbaiki, ya, minta pengembalian, kita kembalikan dengan SPPNS. Selesai, betul nggak? Maksudnya selesainya di mana? PUPN. Iya kan? Ya, jadi selesainya itu PUPN. Kenapa? Tapi dilakukan restrukturisasi oleh penyerap piutang. Oke? Nah, kemarin kalau kita bahas bahwa syarat untuk penyerap piutang itu meminta pengurusan itu kembali ke mereka untuk direstrukturisasi, ada proposal restrukturisasi, betul nggak? Salah satunya. Oke? Ya, ini saya mau kasih gambaran sedikit bedanya dengan materi kita hari ini. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, bisa terjadi, nah kalau itu berarti ada permohonan dari penyerap piutang, betul nggak? Ya, untuk ngurus restrukturisasi macam-macam, ya kan? Kemarin kita sudah pelajari. Dan kalau dia pengurusan 240 harus dilampiri dengan proposal restrukturisasi. Skenarionya mau seperti apa? Agar nanti disetujui atau tidak oleh PUPN. Jadi nggak serta-merta penyerap piutang ini minta kembali disetujui. Kita lihat dulu dong, ya. Kira-kira dia lebih mumpuni nggak untuk itu? Atau ada progres yang bagus nggak dari debitur untuk itu, ya kan?
Nah, itu tentunya dipelajari dan diperiksa. Nah, itulah gunanya ada pemeriksa, ya. Kita monitoring. Nah, yang ketiga, ada inisiatif dari PUPN, ya kan? Bisa saja begini yang terjadi. Nah, ini kita ngomong kasus juga untuk kasus nanti ya. Maksudnya kan jadi Anda tahu pola pikir kasus atau soal ujian nanti, ya kan? Nah, bisa saja yang terjadi sudah diserahkan, ya kan? Ternyata yang diserahkan itu suratnya tidak mumpuni, walaupun di awal kita lihat memenuhi syarat, ya kan? Tapi setelah berjalannya, kita verifikasi lebih mendalam oleh PUPN, ternyata ada yang tidak memenuhi syarat administratif, ya, baik ada atau besarnya atau lainnya. Nah, itu bisa dibelikan oleh PUPN. Oke? Berarti SPPPN, betul nggak? Pengembalian kan? Nah, bisa juga terjadi apa? Pas di PUPN, ternyata ada kasus untuk berkas tersebut. Nah, apakah banding atau ada tuntutan? Ya nggak? Oke? Ya. Nah, kalau seperti itu harus dibalikin. Ingat, yang PUPN itu sudah clear. Ya. Nah, kalau dalam proses tidak clear, dibalikin. Boleh oleh PUPN. Ya. Itu kasus berikutnya. Jadi, kalau Anda belajar kasus, nanti kelas ini nggak mungkin nggak bisa. Oke? Pola pikirnya mestinya udah tahu, karena saya selalu sampaikan. Nah, kemudian juga bisa terjadi apa? Ya. Kita minta data, minta apapun dalam rangka pemeriksaan, dalam rangka monitoring evaluasi ke penyerap piutang ya. Tapi dia tidak kooperatif. Tidak kooperatif bagaimana? Bisa saja ada kong kali kong, oknum, ya kan? Ya, kan bisa saja. Kita nggak ngomong penyerap piutangnya, oknumnya kan? Ya. Nah, ini tidak kooperatif, sehingga data-data yang dibutuhkan oleh PUPN dalam rangka pengurusan piutang negara itu tersendat gara-gara penyerap piutangnya. Itu bisa kita balikin. Oke? Nah, termasuk apa? Kayak PDAM. Ini di luar ini ya. Nah, itu kasus berikutnya. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang memang regulasinya, aturannya karena aturan sehingga harus dibalikin. Ya, contoh kayak BPJS. Ya, itu akan dibalikin. Kemudian PDAM. Ya, kemudian ada beberapa. Tapi itu dengan ini sendiri ya. Termasuk keputusan MK ya, yang perbankan itu dibalikin ya, yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah ya, tidak berpengaruh pada APBN. Nah, itu dikembalikan ya. Nah, itu berarti pengembali ya. Jadi banyak case-nya ya. Oke, bisa ya. Mappingnya sudah tahu kan? Pengembalian itu bisa macam-macam. Atau bisa juga gini yang terjadi. Pas diurus di PUPN, ternyata ada putusan pengadilan inkrah mengatakan bukan piutang negara. Ya, atau ada tuntutan dari debitur sampai ke pengadilan, sehingga pengadilan mengatakan bahwa dia tidak punya utang untuk pengurusan tersebut, perikatan tersebut. Bisa saja kan? Ya, intinya inkrah. Itu kita harus balikin. Oke? Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Ali. Itu kalau pengembalian. Nah, kalau PSBDT, kita kemarin sudah pelajari, PSBDT itu macam-macam, ya. Kita lihat eskalasinya. Dalam PSBDT, tindakan yang dilakukan tidak serta-merta sudah mentok kemudian kita keluarkan PSBDT, tidak. Tapi ada hal yang harus dilakukan, yakni baik itu pemeriksaan ataupun penelitian lapangan, betul nggak? Tergantung eskalasi sisa utangnya, sisa piutang, ya kalau di kita, ya. Apakah dia di bawah 50 atau range 50 sampai 1M 500, lupa saya ya, sekitar 50. Kemarin berapa tuh range-nya? 500 ya atau 1 ya? Nah, kemudian yang di atas itu, ya kan, yang harus pemeriksaan, di bawah itu baru penelitian lapangan. Oke? Masih ingat? Ya. Nah, itu kalau dia kita lakukan restrukturisasi, ya. Nah, itu ya, pemeriksaan dengan penelitian lapangan, ya. Nah, yang membedakan nanti saya mau Anda clue-nya
bahwa kalau PSBDT 240 hal-hal itu harus dilakukan sebelum dikeluarkan PSBDT, betul nggak? Ya kan? Baik itu pemeriksaan atau penelitian lapangan. Oke, sudah? Ya, tentunya dengan berbagai kriteria kemarin yang kita sudah pelajari PSBDT ya. Bisa dia tidak datang, panggilan tidak apa, macam-macam. Tapi tetap tindak lanjut yang kita lakukan mentok-mentok itu harus dilakukan namanya pemeriksaan atau penelitian lapangan. Ya, nah hubungannya dengan materi kita hari ini, kita akan belajar pengurusan sederhana. Oke, pengurusan sederhana berarti ada beberapa unsur di 240 itu tidak dipakai dalam rangka penerbitan PSBDT untuk BKPN yang diurus dengan pengurusan sederhana. Jadi kita yang pertama yang harus kita ketahui di sini, kriteria suatu BKPN itu dimasukkan ke dalam pengurusan sederhana apa? Oke, karena dia sederhana, tidak seluruh proses yang dipersyaratkan di 240 itu perlu untuk dilakukan untuk menerbitkan PSBDT oleh PUPN. Oke, bisa ya? Bedanya ya. Oke. Nah, kemudian apa? Pengurusan sederhana ini yang akan kita pelajari itu sifatnya di PMK ya. PMK 173 ya, lupa saya 173 ya. Nah, itu hanya sampai Desember tahun ini. Dilihat kalau kira-kira dalam tahun ini pengurusan sederhana itu bisa optimal ya, maka kemungkinan akan dikeluarkan regulasi terkait pemandangan pengurusan sederhana. Tapi ingat, itu harus melalui keputusan. Karena kenapa? Dibuatnya juga berdasarkan keputusan PMK. Ya, oke. Nah, nanti kalaupun keluar bisa saja ke PMK, KMK ya, KMK atau keputusan dirjen ya, atas nama Menteri Keuangan untuk itu. Ya, jadi betul-betul pengurusan PUPN sederhana di tahun ini akan menjadi indikator apakah pengurusan sederhana ini akan dilanjutkan ke tahap-tahap tahun mendatang atau tidak. Ya, nah ini. Nah, oke. Nah, itu maksud saya kenapa saya sampaikan di awal supaya Anda tahu kenapa pengurusan sederhana ini kita masukkan sebagai bagian ya. Jadi 240 tidak ada, belum diatur. Oke, kita ke slide. Gimana? Sudah view-nya sudah ada di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi yang kita pelajari pengurusan sederhana. Nah, ini suplemen aja crash program ya. Sebenarnya kita pengurusan sederhana aja. Ya. Ini ya. Kemudian crash program ini nanti sebenarnya kita sudah pelajari di kemarin sebelum UTS. Salah satu bentuk 5SS itu adalah crash program. Hanya saja yang membedakan kalau yang kemarin kita pelajari sebelum UTS itu oleh KL, nah ini oleh PUPN. Ya, itu bedanya. Kemudian dia crash program itu saya sampaikan dia bukan dia sifatnya tentatif. Ya, sama kayak sunset policy. Ya kan, untuk menggairahkan aja. Sunset policy itu kan untuk menggairahkan, ya enggak? Ya, supaya BPP melek lagi mau bayar, ya kan? Nah, sama kayak ini. Ya, oh supaya apa? Debitur melek lagi, oh ada diskon nih. Ya, ibaratnya Anda kalau lebaran itu dikasih diskon, betul nggak? Tadinya nggak mau beli baju, wah diskonnya 80%, jadinya beli. Analoginya gitu. Ya, jadi tidak dia sifatnya temporer. Kayak sunset policy itu bisa saja tahun ini mungkin kalau dilihat, wah ini kita perlu lagi nih. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia crash program itu bagian dari upaya optimalisasi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita ke pengurusan ya. Pengurusan sederhana.
kita perlu tahu dulu apa yang melatar belakangi sehingga baru diatur. Yang tadinya tidak diatur, ya. Apa sih, kenapa sih sampai membuat regulator itu ibaratnya tadi ya, memberikan sedikit kemudahan dalam rangka ini, ya. Kita lihat bahwa di PUPN itu piutang yang diurus, ingat, bayangin sebelum ada 173, yang kecil-kecil itu juga diserahkan ke PUPN, ya enggak? Sehingga numpuk banget, ya, didominasi oleh BKPN lama, ya, ini. Kemudian itu kualitasnya kurang bagus, ya. Nah, ini masalah-masalah yang harus diselesaikan, ya. Salah satu solusinya pengurusan sederhana. Tidak ada jaminan, ya kan? Dokumennya tidak sempurna, ya. Alamat identitas debitur tidak jelas, banyak, ya. Jadi di kasus BKPN itu, BKS itu berkas kasus ya. Jadi bundel, semacam kalau Anda tuh dosir. Nah ini. Nah yang kedua apa? Memang dianggap ada beberapa sulit kalau kita regulasinya memakai 240. Nah tadi yang saya sampaikan, kalau penyerah piutang itu minta pengembalian berkas, itu harus ada proposal, ya enggak? Proposal resolusinya seperti apa, ya kan? Nah kalau mau umpama dilakukan restrukturisasi atau lainnya, laporan keuangannya mana, ya? Nah, itu harus ada kalau di 240. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan, ya enggak? Kalau PSBDT, ya, atau penelitian lapangan tergantung sisa piutangnya, ya, atau outstanding piutang. Nah, ini yang mendasari, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya kita dengan pengurusan sederhana bisa mempercepat penyelesaian yang tadi, yang non potensial, yang ini tadi, ya, non potensial. Kemudian PUPN agar bisa lebih fokus pada tindakan hukum, ya, terkait kewenangan parate eksekusi yang dimiliki, ya. Nah ini, sehingga yang tidak potensial ini kita upayakan bisa dilakukan dengan pengurusan sederhana, ya. Kenapa? Sudah BKPN-nya lama, kualitasnya juga kurang bagus, ya, numpuk lagi, ya, sehingga perlu namanya percepatan. Oke, nah ini alasannya. Jadi kalau ada soal uraian, Anda sudah tahu kenapa. Nah, yang perlu kita identifikasi dulu, apa objek BKPN oleh PUPN sehingga bisa masuk kategori yang bisa diurus dengan pengurusan sederhana. Nah, ini yang perlu kan? Nah, jadi tidak lebih dari 1 M sisa utang, ya, sisa piutang, ya. Kalau sisa di sisi kita sisa piutang atau outstanding utang. Biasanya kalau orang PUPN itu ngomongnya outstanding utang. Nah, kemudian apa? Dia tidak ada barang jaminan. Oke, ini yang pertama. Ya, tidak ada cara jaminan. Nah, atau bisa juga terjadi kasus lagi ya. Nah, ini ya kalau ada kasus Anda tahu. Ada, ya. Yang pertama ini tidak ada. Nah, yang kedua ada. Tapi dia tidak punya lagi namanya nilai ekonomis, ya. Ini. Atau dia ada, ya, barang jaminan ada tapi hilang, ya, terutama barang bergerak. Nah, ada tapi sudah laku atau sudah dicairkan, ya. Tapi masih ada sisa piutang. Berarti apa? Barang jaminannya tidak memenuhi, ya, nilai untuk pembayaran keseluruhan dari piutang negara dari seorang debitur. Nah, ini ya. Ini syarat kriteria. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Ingat, ada pemanggilan, betul nggak? Ada pemanggilan. Ya. Tapi ternyata dia tidak pernah datang. Nah, memenuhi panggilan atau himbauan. Ya. Atau dia tidak pernah datang atas kemauan
sendiri. Jadi dipanggil tidak datang. Nah, ini masuk kriteria bisa dengan pengurusan sederhana. Nah, kemudian dia tidak pernah melakukan angsuran ya. Ingat tadi ya, ini ada sekaligus, ada secara angsuran ya. Kalau angsuran dia tidak melakukan angsuran. Nah, kemudian syaratnya juga sudah pernah diterbitkan surat paksa ya oleh PUPN ya melalui jurusi. Nah, kemudian ini yang paling perlu ya. Jadi kalau ada kasus, contoh kasus, lihat BKPN-nya itu sudah berapa lama diurus ya oleh PUPN. Jadi cara hitungnya dari semenjak SP3N. Oke. Dia harus sudah diurus lebih dari 5 tahun sejak SP3N. Nah, ini sejak ini. Oke. Jadi kalau kasusnya di bawah 5 tahun, tidak mungkin bisa dipakai untuk pengurusan sederhana. Betul nggak? Ya. Dia harus lebih dari 5 tahun. Sudah diurus PUPN. Kemudian memenuhi kriteria yang di atas ini. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini untuk kriterianya ya. Jadi ada beberapa ini yang menjadi mapping oleh PUPN masuk atau tidaknya berkas piutang itu dalam skenario pengurusan secara sederhana ya. Jadi semua dikumpulin tuh di satu KPKNL, kemudian disortir. Nah, ini semua bisa masuk ya. Nanti dilihat lagi ya. Yang penting secara kriteria masuk. Nah, tentunya diusahakan karena kenapa? Ini menjadi indikator apakah pengurusan sederhana ini akan dilegalkan hingga tahun berikutnya atau tidak ya. Nih. Nah, ini untuk BLBI khusus ya. BLBI dikecualikan untuk yang kriteria tadi. Ya, dia punya sendiri. Ini. Nanti dibaca aja. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana tahap yang dilakukan tadi setelah diketahui kriteria berkas piutang itu masuk kategori pengurusan sederhana. Ya. Nah, di sini PUPN akan membuat konsep surat penagihan. Nah, tadi ingat salah satu kriterianya ada surat penagihan ya. Ini. Jadi setelah dibuatkan surat penagihan lagi ya, bahwa kami akan mengurus nih ya kepada penanggung utang untuk melakukan pembayaran sisa utangnya ya. Nah, ini yang tadi setelah diketahui ini masuk kriteria sederhana. Nah, ini kita bikin penagihan dulu, surat penagihan. Lalu kemudian yang kedua dilakukan pengiriman ya. Surat tagihan ini ya. Apakah bisa melalui surat tercatat atau melalui sarana elektronik. Oke, nah ini. Nah, bagaimana kalau dalam hal ya alamatnya debitur ini tidak ditemukan ya atau tidak lengkap sehingga menyebabkan apa? Surat penagihan yang sudah dikirimkan ini tidak tersampaikan. Ya. Maka dilakukan penagihan melalui pengumuman ya. Nah, ini biasanya diunggah di halaman websitenya DJKN ya, atau media sosial kanwil setempat ya, atau lainnya ya, atau di KPKNL. Tapi di sini tidak perlu disebutkan besarnya jumlah piutangnya ya, cukup dipanggil ya, bahwa atas nama ini untuk menghadap ya. Kalau surat tidak lalu diupayakan dengan cara melalui halaman website ya. Nah, ini langkahnya. Kemudian setelah dilakukan hal tersebut ya, kemudian dilakukan pembahasan ya. Tadi per BKPN, per kasus, per berkas kasus
ya. Nah, ini untuk mengkategorikan lagi, ya. Memverifikasi apakah setelah dipanggil menghadap ini sudah datang atau tidak, ya, ini. Jadi terlampauinya tanggal menghadap, ya, dari surat penagihan atau pengumuman, ya, mulai website panggilan untuk menghadap. Lalu penanggung utang memenuhi surat penagihan dan melakukan penyelesaian. Nah, ini skenario pertama, ya. Kita lihat, dibahas. Nah, yang kedua bisa terjadi penanggung utangnya ini dia datang, ya, memenuhi panggilan, ya, tapi dan melakukan penyelesaian sebagian, ya, atau seluruh kewajiban, atau bisa juga mengajukan cara-cara penyelesaian lainnya. Nah, ini kasus kedua, ya. Oke, yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, nah, bisa jadi dia datang, ya. Dia datang. Debitur datang. Tapi dia tidak melakukan penyelesaiannya, ya. Jadi datang doang, ya, tapi utangnya nggak dibayar. Gampangnya gitu, ya. Nah, ini dibahas. Yang kategori ini, kategori ini, kategori ini. Lalu kemudian dibuat namanya tindak lanjut penyelesaian per BKPN, per berkas, ya. Per berkas. Nah, mau seperti apa nih kita penyelesaiannya untuk pengurusan sederhana ini? Ya. Oke. Nah, setelah itu dilakukan tindak lanjutnya apa? Nah, ini, ya. Tindak lanjut yang dilakukan oleh PUPN untuk tadi setelah pembahasan, ya, maka akan dikategorikan, ya. Nah, tadi yang datang dan melunasi, maka diterbitkan SPPNL, no problem, betul nggak? Ya kan? Dilakukan penagihan, datang, bayar lunas. Ini nggak ada masalah. Kalau lunas mah aman, ya nggak? Kan tujuannya kita pengurusan untuk lunas, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau skenario tadi ini di mana penyerap piutang, oh udah Pak, saya tarik aja deh, saya aja yang urus, ya kan? Saya aja yang ngurus itu, ya. Saya mau restrukturisasi, ya. Nah, ya, ini. Nah, bedanya kalau dia di 240, kalau dia mau minta ini, maka dia harus melampirkan proposal restrukturisasi. Kalau pengurusan sederhana tidak. Nah, itu yang membedakan, ya. Jadi tidak perlu. Jadi lebih cepat. Karena kenapa? Penyerap piutang tidak perlu lagi membuat proposal restrukturisasi, skenario-nya mau seperti apa. Oke? Nah, itu yang membedakan, ya. Nah, kemudian tindak lanjut berikutnya bisa dilakukan ini. Jadi dia datang tapi kurang mampu sehingga minta kalau bisa keringanan, ya. Disetujui oleh PUPN. Ya, di mana penanggung utang mengajukan upaya penyelesaian dengan keringanan, ya. Nah, bedanya kalau di 240, ya, harus dilengkapi, ya, kalau yang normal dengan proyeksi, ya, laporan keuangan, ya enggak? Dalam 1 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir kalau dia PT. Kemarin kita sudah bahas kriterianya, ya. Nah, kalau di pengurusan sederhana hal itu tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu yang membedakan. Jadi bisa lebih cepat, ya kan? Nah, kemudian dia terima sekian, ya, yang membayar sebagian tadi, ya. Kemudian dipantau juga, ya, yang akan skenario-nya dengan penyelesaian secara berkala, ya. Nah, angsuran atau apa, ya, lainnya. Tapi di sini dia debitur tinggal membuat namanya surat pernyataan, ya, kalau kasusnya penyelesaiannya ini, ya, untuk menyelesaikan atau mengansur cukup dia surat pernyataan. Nah, ini bedanya, ya. Kalau yang skenario-nya akan bayar secara angsuran, ya. Nah, ini tindak lanjut berikutnya, ini skenario lain-lain semua, ya. Ya, ini lunas, ini restrukturisasi, ini keringanan, ya. Ini bayar sebagian,
ini juga ya, DE ini sebagian. Nah, kemudian tindak lanjut diterbitkan PSBDT ya, nih. PSBDT. Ingat PSBDT itu sudah paling ending ya. Maksudnya apa? Optimal udah ya. Kita harus selesaikan supaya dasar bagi penyerap piutang bisa menerbitkan penghapusan ya. Nah, kita lihat ini juga kita lihat ini ya, per kategori ya. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, ini juga hati-hati, perhatikan ya. Kalau penanggung hutang menghadap ya, tapi dia tidak mampu ya, sisa utangnya itu kurang dari 50 juta ya. Kalau dia masuk kategori pengurusan sederhana, dia cukup untuk diterbitkan PSBDT cukup membuat pernyataan miskin bermaterai ya. Nah, ini nanti kalau sudah buat dasar PPN akan menerbitkan PSBDT ya. Selama dia menghadap jadi kooperatif saudaranya ya, tapi memang sudah tidak mampu, ya kan? Pak, saya sudah nggak mampu bayar ya, umpama buat utangnya 40 juta. Ya, udah Bapak bikin surat pernyataan miskin supaya kami bisa menerbitkan PSBDT ya, supaya nanti dasar bagi penyerap piutang Bapak nanti menerbitkan, mengusulkan penghapusan piutangnya Bapak. Nah, kira-kira seperti itu di lapangan ya. Nah, ini yang pertama kasus ini. Nah, kasus kedua. Nah, sekalian kita analogikan kasus ya. Dia menghadap debitur. Tidak mampu. Ya. Tapi nilai utangnya itu di RN-nya di 50 sampai 1 M. Ya, dia menghadap ya. Nah, ingat kriterianya tadi, dia BKPN-nya itu sudah diurus lebih dari 5 tahun. Nah, kalau dia outstanding utangnya segini, range ini, maka selain pernyataan tadi sama seperti nomor 1, ya, maka harus ada juga pernyataan ya oleh Kades kalau dia di desa, lurah kalau di kota, kalau dia instansi ya, utang piutang instansi dari instansi yang berwenang ya, yang menguatkan bahwa memang dia tidak mampu. Oke. Nah, ini ditambahin. Bedanya kalau ini tidak perlu ini. A ya, tidak perlu ini. Ya, ditambah dengan B. B ini sama dengan A. Ya, pernyataan miskin ya. Hanya saja ditambahi dia harus melampirkan salah satu ini. Apakah dia punya kartu keluarga miskin? Ya, karena outstanding utangnya ini ya, itu bedanya. Atau bukti penerimaan asuransi kesehatan ya, yang menyatakan dia sebagai golongan miskin. Gitu. Karena bisa saja begini terjadi. Kehidupan ini kan, roda ekonomi ini bisa berubah ya. Tadinya dia orang mampu, tahu-tahu jatuh miskin. Bisa kan seperti itu ya nggak? Dulu punya utang banyak karena masih kaya. Tahu-tahu jatuh miskin, untuk bayar nggak mungkin lagi. Nah, ini biasanya terjadi seperti ini. Dia harus melengkapi ini untuk bisa dihapuskan ya. Diterbitkan PSBDT. Nah, ini case kedua. Nah, case ketiga. Nah, ini untuk BLBI ya. Untuk BLBI. Nah, kalau BLBI khusus ya. Berarti utang yang diserahkan oleh DJKN juga ya, oleh Direktorat PKNSI. Diserahkan ke KPKNL. Nah, ini kalau ini ya. Nanti dibaca aja kalau ini. Kemudian case keempat kita lihat. Nah, ini. Kalau tadi 1, 2 menghadap. Ya kan? Nah, ini dia yang ketiga tidak menghadap. Oke. Ya. Sama tadi kasusnya yang sama pertama ya. Ini
sisa utangnya di bawah 50 juta, ya. Dipanggil tidak menghadap, ya. Disurati ternyata oleh kantor pos, ya, jasa pengiriman atau Tiki atau lainnya, ya. Ternyata tidak diketahui alamatnya atau alamatnya tidak jelas sehingga dikembalikan kepada PUPN. Nah, ini kriteria bisa di PSBDT kan. Jadi kalau dia di bawah 50 juta, kalau tadi yang pertama menghadap, ini tidak menghadap, ya. Nah, ini sudah dipanggil, dikirimin, tidak ada juga, ya. Ditaruh di portal DJKN, tetap tidak menghadap, ya wis, ya. Nah, ini bisa saja penyelesaian dilakukan pengurusan sederhana dengan penerbitan PSBDT. Nah, kemudian case kelima. Oke. Dia tidak menghadap. Nah, dari hasil penelitian, ya, diketahui bahwa pengenanggung utang ini tidak diketahui keberadaannya. Ya, ini. Jadi dicari udah nggak tahu di mana, ya. Nah, syaratnya ini tadi ingat sudah diterbitkan surat paksa, ya. Nah, kemudian, nah ini kalau kriteria begini tidak diketahui keberadaannya, ya. Nah, ini kita butuh keterangan lurah, ya, atau kades atau pimpinannya, ya, surat keterangan untuk diterbitkan PSBDT. Serta atau bisa dengan berita acara intensifikasi penagihan, ya, yang dibuat oleh petugas KPKNR. Nah, ini, ya. Jadi kan penagihan itu ada BA-nya, ya kan, berita acaranya. Nah, ini skenario, ya. Nah, kemudian tindak lanjut lainnya yang mendorong penyelesaian piutang selain PSBDT, ya. Nah, inilah kalau dia PSBDT, ya, penyelesaiannya ini. Jadi case-nya 1, 2, 3 kalau BLBI, 4 ini tidak datang menghadap, tidak diketahui alamatnya, 5 ini tidak diketahui keberadaannya, ya. Nah, kemudian yang perlu, ya. Nah, setelah tadi dilakukan pembahasan tindak lanjut penyelesaian tadi, ya, maka kemudian dituangkan dalam berita acara. Nah, ini nanti tugas kalian bikin berita acaranya, ya, tugas pekan ini. Ya, berita acara pengurusan sederhana, ya. Nah, ini ditandatangani oleh internal KPKNR ini, ya. Kemudian sampai pemegang BKPN ini semua di internal, ya. Lalu kalau ada unsur kanwil boleh, tapi kalau tidak E-nya tidak perlu, ya. Kemudian ini berita acara tadi yang dibuat dasar. Nah, ini menjadi dasar diterbitkannya tadi salah satunya PSBDT, ya. Bisa dilakukan lebih dari satu kali, tergantung perkembangan pengurusan sederhana tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat dengan berita acara ditandatangani, kemudian akan ditindaklanjuti rekomendasi penyelesaian dalam waktu 7 hari kerja saja, ya, sejak berita acara ditandatangani. Jadi eksekusi PSBDT-nya itu paling lambat 7 hari kerja tadi, ya, kalau dia PSBDT, ya. Kalau dia pengembalian juga tadi sama, atau tadi keringanan, ya. Jadi ini percepatan sebenarnya, ya, di mana dokumennya pun lebih simpel dibanding pengurusan di 24. Nah, oke. Nah, tadi kalau kita lihat mappingnya, kalau tadi dari hasil pembahasan disetujui, ya, disetujui oleh PUPN bahwa penyerah piutang akan melakukan penarikan utang, ya. Tadi yang saya sampaikan, maka dia tidak perlu membuat proposal restrukturisasi karena dia masuk kategori pengurusan sederhana. Nah, ini biasanya lama, ya. Lama karena kenapa? Penyerah piutang harus bikin ini dulu, ya kan? Proposal restrukturisasi.
Nah, kalau dia disetujui oleh PUPN dengan keringanan tadi ya sebagai tindak lanjut penyelesaian, maka tidak perlu bikin analisis keringanan. Ya, kalau di 240, kalau salah satu bentuk penyelesaian itu dengan keringanan, dia harus bikin analisis keringanan, ya. Analisis keringanan ya. Jadi melampirkan laporan keuangan, proyeksi cash flow penghasilan, ya. Nah itu bagian dari analisis keringanan. Sehingga nanti diketahui proposalnya ini layak nggak, ya. Nah tapi kalau dia di sederhana itu tidak perlu, ya. Sehingga lebih memudahkan bagi debitur untuk minta skenario keringanan. Karena kalau ini berarti dia bisa bayar tapi mungkin tidak utuh ya atau mungkin butuh angsuran ya. Nah, kemudian berikutnya ya ini PSBDT tadi. PSBDT. Tindak lanjutnya. Nah, ini bedanya kalau di PSBDT di 240 itu harus ada pemeriksaan atau penelitian lapangan ya. Kalau masuk kriteria pengurusan sederhana tanpa ini ya, tanpa pemeriksaan atau tanpa penelitian lapangan. Nah, ini kan butuh waktu. Betul